ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Hidayah SPDI dari SMA Negeri 2 Purwokerto, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 di UIN Saizu Purwokerto, akan melaksanakan video praktek pembelajaran dengan materi iman kepada kitab-kitab suci Allah pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 pukul 9. Selamat menyaksikan. واملأ قلبي نور ويقين تايبنا لك يا عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Mas, sebelum KBM kita mulai, mari kita baca doa bersama. Silakan dipimpin oleh Mas Akbar, dipimpin berdoa. Baik Bu, siap, duduk siap, gerak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya Mbak Mas, sebelum Ibu mulai, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Akbar hadir? Hadir Bu. Jaka hadir? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah Ibu lihat semuanya sudah hadir ya. Baik, kita bertadarus bersama dulu ya. Kita bertadarus tentang materi yang akan kita pelajari. Nanti Bu Ratna terlebih dahulu, setelah Bu Ratna selesai baru Mbak Mas ikuti. Siap? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Baik, siapa yang membaca artinya? Saya Bu. Ya, Mas Jaka. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Tepuk tangan untuk Mas Jaka. Baik, subhanallah Mas Jaka. Sekarang siapa yang mau menafsirkan maknanya? Saya Bu. Oke. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada
pada mata pelajaran hari ini, yaitu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan indikator: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli beriman kepada kitab Allah. 3. Peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu melalui metode pembelajaran discussion group, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. 3. Peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Di depan ada gambar apa ini ya kira-kira ya? Gambarnya menceritakan tentang apa? Coba siapa sih yang dapat menjelaskan gambar tersebut? Saya, Bu. Oke, Gaisani. Gambar tersebut menjelaskan tentang orang yang sedang membaca Al-Quran, Bu. Baik, tepuk tangan untuk Gaisani. Baik, Mbak Mas. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya apa ya, Mbak Mas? Oke, iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah yakni meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab tersebut dijadikan pedoman ataupun petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tahu Mbak Mas, manusia tanpa pedoman, tanpa petunjuk, maka hidupnya tidak akan teratur, tidak akan terarah. Mereka akan berlaku sewenang-wenang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran itu ada 4, Mbak Mas. Yang pertama adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang berisikan tentang 10 commandments. Salah satunya yaitu hormati bapak ibumu, jangan mencuri, jangan berzina, sucikan hari Sabtu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana berisikan mengenai nyanyian-nyanyian rohani untuk para raja, ratapan-ratapan jamaah, ratapan-ratapan dan doa individu. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana berisikan mengenai tauhidullah, mengesahkan Allah, menyawijikan Allah. Ya, Bu, bagaimana sih terhadap kitab-kitab Injil yang sekarang? Kitab-kitab Injil yang sekarang sudah dibuat oleh manusia. Tapi pada dasarnya Injil yang buatan dari Allah isinya adalah tentang mengesahkan Allah. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran, turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisikan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, semangat menuntut ilmu pengetahuan yang berjumlah 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Nah, bagaimana sih Bu hukum beriman kepada kitab-kitab Allah? Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah yakni fardu ain. Jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi dia tidak meyakini kitab-kitab Allah, maka orang tersebut dianggap murtad ataupun keluar dari Islam. Bu, bagaimana sih sikap kita terhadap 4 kitab tersebut, mulai dari Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran? Kita harus yakin, kita harus iman, kita harus percaya. Akan tetapi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hanyalah Al-Quran. Karena
Kalau kitab-kitab yang lain itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Taurat memang dibutuhkan ketika itu bagi Bani Israel. Kemudian Zabur pada umatnya Nabi Daud. Akan tetapi kitab yang berlaku sampai detik ini, sampai yaumul akhir nanti, yaitu Al-Quran. Baik Mbak Mas, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah paham semua ya Mas? Oke, agar kalian lebih paham dan agar lebih semangat lagi, maka akan Ibu adakan discussion group. Nanti akan Ibu bagi kalian semua menjadi 4 kelompok, di mana nanti kalian mendiskusikan tema-tema yang sudah Ibu siapkan. Kelompok 1 tentang makna beriman kepada kitab Allah, kelompok 2 mengenai dalil-dalil, kelompok 3 mengenai tanda-tanda penghayatan beriman kitab Allah, kemudian kelompok yang keempat itu dampak beriman kepada kitab-kitab Allah. Nanti setelah kalian diskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Kira-kira siap belum Mas? Siap. Oke, kalau sudah siap langsung saja Ibu bagi ya. Ya, ini ya Mbak, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, silakan kalian berdiskusi ya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن. Oke, kalau sudah, mari kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai makna beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul berisi wahyu yang untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dan tujuan hidup manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa memiliki 4 kitab Allah SWT. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Dari pertama, pembacaan surat Al-Maidah ayat 48. Baik, di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka
Sadaqallahul Azim. Artinya, dan kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkataan mereka menurut apa yang dikirimkan Allah. Janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan ajaran dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya untuk umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu persilahkan. Makna dari ayat Surat Al-Maidah ayat 48 adalah mengandung penjelasan tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalamnya. Al-Quran merupakan kitab sanawi yang terakhir membawa kebenaran dan mencakup isi membenarkan kitab sebelumnya yang seperti Taurat dan Injil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat terbang. Jawablah salam dengan semangat jikalau Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda penghayatan kita terhadap beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwa kita mempercayai, kita yakin bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah kepada kita semua melalui rasul-rasul yang telah dipilihnya. Ada kitab apa aja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Karena kita umat Nabi Muhammad, tentunya kita berpedoman kepada kitab Al-Quran. Nah, kalau kita udah yakin, kita udah percaya, lalu bagaimana cara kita untuk menghayati terhadap pengamalan dari percaya tersebut? Nah, penasaran kan? Penasaran? Lanjut aja, nomor 1. Yang pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan segala hikmahnya. Yang kedua, kita harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat surah atau ayat yang mengandung atau berupa perumpamaan. Yang keempat, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa diartikan secara langsung, tetapi memiliki arti tersirat yang harus dikaji atau ditelaah secara lebih mendalam. Baik, lanjut yang kelima. Al-Quran diturunkan tidak untuk menyusahkan manusia, sehingga ayat-ayat yang lebih mudah dan tegas memiliki prioritas untuk segera dilaksanakan. Yang keenam, ayat Al-Quran terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang tegas, jelas maksudnya, dan mudah dimengerti, sehingga ayat ini harus segera dilaksanakan dalam kehidupan. Kedua, ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sulit dimengerti dan hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Yang terakhir, yang ketujuh, menjalankan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Baik, Mbak Mas. Sekarang giliran kelompok yang terakhir. Kita beri tepuk tangan yang meriah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Balik lagi bareng kami, Brian dan Akbar,
Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi yaitu dampak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pengantar sebelum masuk ke dalam materi inti. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwasanya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban setiap umat muslim. Kita belum bisa dianggap sebagai orang yang beriman sebelum kita meyakini kelima kitab yang telah Allah turunkan kepada manusia. Mengimani kitab Allah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita patuhi. Karena setiap perintah yang Allah berikan kepada manusia merupakan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan bukanlah semata tanpa manfaat, melainkan dapat memberikan pengaruh kebaikan pada diri kita maupun lingkungan di sekitar kita. Tentunya hal ini akan memberikan manfaat ataupun hikmah kepada para manusia di bumi ini dan seluruh makhluk di alam semesta. Sebagai manusia yang beriman, kita harus berusaha mengambil hikmah-hikmah yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Berikut merupakan beberapa uraian hikmah yang dapat kita ambil dari kelima kitab tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, menindaklanjuti dengan perkataan atau ucapan dari Brian, di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal yang mungkin bisa berdampak pada diri kita setelah kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita coba menarik kembali materi dari nama lain Al-Quran. Yang pertama, kita memiliki Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah, setelah kita memahami apa itu isi Al-Quran, kita akan paham apakah yang kita lakukan itu adalah amal kebaikan ataukah hanya dosa semata. Nah, yang kedua itu adalah Al-Huda atau pemberi petunjuk. Karena setelah kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat petunjuk tentang mana yang benar untuk kita dan mana yang salah untuk dilakukan pada kita. Selain itu, petunjuk ini juga bisa kita gunakan ketika ada perselisihan di sekitar kita. Jika ada perselisihan di sekitar kita, maka kemungkinan besar atau pasti masalah itu bisa diselesaikan dengan adanya Al-Quran. Lalu yang ketiga, berbicara tentang isi Al-Quran, kita harus mengingat bahwa ada satu isi Al-Quran yang bernama kisah. Kisah ini merupakan suatu sejarah dari masa lalu yang bercerita tentang cerita Nabi ataupun para cerita sahabat Nabi. Dengan mempelajari kisah ini, kita akan mempelajari bagaimana sih cara Nabi bertindak dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih cara mukjizat Allah tersampaikan kepada kita, dan bagaimana sih cara kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah dengan mempelajari Al-Quran, kita akan lebih bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan diulang sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Bukannya Allah yang tidak memberikan rahmat kepada kita, bukannya Allah yang tidak memberikan hidayah kepada kita, namun kita yang melupakan nikmat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, yaitu maka seberapa besar nikmat Tuhan yang kau dustakan. Maka jika sudah membaca ayat itu dan kalian pun masih berpikir Allah tidak baik kepada kita, Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita, maka kalian sudah terjerumus ke dalam dosa yang besar. Terima kasih. Sekian dari saya. At the end of the day, aku punya quotes, yaitu janganlah kita berduka cita karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi Bu Rata sudah melihat mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Subhanallah, bagus-bagus sekali ya Mbak Masya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti sudah paham semua Mbak Mas? Sudah. Oke, kalau sudah paham semuanya, sudah Ibu siapkan soal ekuasi di Google Form ya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Oh iya, ya. Sudah selesai ya. Tadi Bu Ratna melihat kayaknya sudah muncul ya nilai-nilainya. Akbar 100, kemudian Faizal 50, kemudian Jaka 100. Ya alhamdulillah banyak lah ya. Hanya beberapa yang nilainya jelek. Baik, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian minggu depan materi yang baru memang beriman kepada kita Allah. Sekian dari Bu Rata, mohon maaf kalau bila terdapat salah kata.
يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده من نظرة لي يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده من نظرة لي يا مولانا يا الله 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 يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك